Halo, apa kabar semua para siswa kelas 2 dimanapun kalian berada. Salam jumpa dengan Bu Maria. Dan hari ini kita belajar tentang doa permohonan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari topik ini, siswa diharapkan mampu memahami makna permohonan kepada Tuhan. Dan tujuan yang kedua, meneladani kisah tentang permohonan. Anak-anak, semoga kalian semua dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, limpahan berkat, terlebih bagi kita yang mau menyambut Trihari Suci. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita siapkan diri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mendengarkan dan mengabulkan permohonan orang yang datang kepadamu. Segarkanlah permohonan kami dan kabulkanlah doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa bersama, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Semua ikut bernyanyi ya anak-anak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari anak-anak kita mendengarkan kisah tentang Tuhan kuatkanlah aku. Suatu hari Roni mengikuti final lomba balap mobil. Mobil Roni sangat sederhana, tetapi Roni bangga karena mobil itu buatannya sendiri. Tibalah saat yang dinantikan. 4 anak bersiap di garis start. Namun sesaat kemudian Roni berkata, "Aku siap." Kemudian Roni meminta waktu sebentar untuk berdoa kepada ketua panitia. "Semenit ya Pak." Semua pembalap mendorong mobilnya dengan kencang. Roni keluar sebagai pemenang.
Roni kemudian berucap, "Terima kasih Tuhan." Saat piala diberikan, ketua panitia bertanya, "Hei jagoan, kamu pasti berdoa kepada Tuhan agar menang bukan?" Lalu Roni menjawab, "Bukan Pak, bukan itu yang saya panjatkan." Ia melanjutkan, "Sepertinya tidak adil untuk meminta kepada Tuhan untuk menolong kita mengalahkan orang lain. Aku hanya mohon kepada Tuhan supaya aku tidak menangis bila kalah." Semua hadirin terdiam, lalu bertepuk tangan memberikan penghormatan kepada Roni yang sudah menang dalam lomba balap mobil. Anak-anak, doa yang dikabulkan ialah doa yang dimohon dengan penuh iman dan sesuai dengan kehendak Allah. Allah tahu yang terbaik bagi kita, seperti yang dilakukan Allah kepada Roni dalam doanya, sehingga ia jadi juara. Anak-anak, bila punya permohonan, mintalah dengan penuh iman pada Tuhan Yesus, seperti kisah Kornelius, perwira Romawi berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kisah perwira Kapernaum dari Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Cornelius adalah perwira tentara Romawi yang ada di Kapernaum. Ia seorang yang baik, adil, jujur, suka menolong orang miskin, dan membangun rumah ibadat bagi penduduk Kapernaum. Cornelius memiliki iman yang besar kepada Yesus. Cornelius menyuruh beberapa tua-tua Yahudi untuk mencari Yesus, sebab ia percaya pada kuasa Yesus dan sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit. Yesus mengagumi dia dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Cornelius bingung mendengar Yesus mau ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, sebab ia merasa tidak layak menerima Yesus. "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Anak-anak, apakah kalian juga pernah memiliki permohonan kepada Tuhan seperti Roni dan perwira Cornelius? Permohonan apakah itu? Kita boleh memohon apa saja kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius bab 7 ayat 7 sampai 8. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kita dan mempersilahkan kita memohon apa yang kita inginkan. Anak-anak yang terkasih, doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan disebut doa permohonan. Mohonlah apa saja yang ingin kalian harapkan. Mohonlah dengan rendah hati, tulus dan penuh iman. Semoga yang kalian mohon dalam doa-doa diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sahabat juga Tuhan kami. Terima kasih aku memilikimu dalam hidupku. Aku percaya Engkau selalu menjaga. Ampunilah aku yang kadang kurang setia. Kami mohon rahmat kesehatan, juga kegembiraan dalam melaksanakan tugas-tugas kami, baik sebagai anak, siswa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semakin bertumbuh di dalam iman dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.